Halo Tribuners, sekarang kita lanjut wawancara dengan Pak Arinanda Jausal selaku pengusaha ternama di Lampung. Nah, Bapak bisa diceritain nggak sih Pak, sekarang itu Bapak udah punya usaha di bidang apa aja gitu? Dan menjabat sebagai apa? Ya, saya ceritakan mulai dari awal ketika saya lulus kuliah di Lampung. Lulus kuliah, saya kembali ke Lampung. Saat itu saya tidak langsung menjadi pengusaha, tetapi saya bekerja di perusahaan keluarga dulu sebagai staf, sebagai staf di bagian produksi dan perawatan. Sembari saya bekerja di perusahaan keluarga ini, saya juga mencari peluang-peluang. Peluang-peluang usaha ke depan yang akan saya jalankan sendiri yang kira-kira cukup baik. Saya lakukan riset, saya buat studi kelayakan, FS, sebagainya. Usaha apa nih ke depan yang cukup baik, Potensial. yang cukup potensial. Saat itu saya melihat rencana pembangunan kita ke depan cukup besar, banyak sekali rencana proyek-proyek strategis nasional. Salah satunya adalah MP3E, plan percepatan pembangunan ekonomi kita, di mana di situ akan dilakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Ketika pembangunan infrastruktur ini dijalankan, tentu kebutuhan utama, kebutuhan dasar yang paling besar adalah material konstruksi. Salah satunya adalah batuan andesit. Maka itu saya saat itu langsung mencari gunung-gunung batu untuk dijadikan area pertambangan batuan andesit. Di tahun 2011 itulah sudah saya jalankan. Itu jadi usaha pertama ya Pak? Ya, mulai saya jalankan, itulah usaha pertama saya. Lalu ya banyak sekali permasalahan ya, tapi itu tetap saya tidak menyerah ya, alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Lalu di tahun 2016 saya diminta keluarga untuk juga meneruskan usaha apa yang sudah dibangun oleh keluarga ini semenjak tahun 80. Sembari saya menjalankan usaha yang udah ada, saya juga menjalankan usaha yang udah dibangun keluarga ini. Oke. Nah, terus tadi kan Bapak juga jelasin kalau misalkan pertama kali terjun di dunia usaha itu setelah lulus kuliah gitu ya Pak. Nah itu seperti apa Pak tantangannya gitu untuk pertama kali jadi pengusaha? Tantangannya ya cukup besar karena saya masih bayang-bayang, wah harus kemampuan apa nih yang saya punya. Tapi alhamdulillah saya punya mentor ya, itu keluarga ya, itu orang tua yang selalu mengajak saya berdiskusi setiap pagi. Support ya Pak? Support ya, sehingga ya alhamdulillah saya bisa berjalan sampai sekarang. Itu daerahnya di mana Pak? Daerah tempat lokasi itu Pak? Ada di Lampung Tengah dan di Lampung Barat. Pesisir Barat kalau sekarang ya. Gitu. Itu tantangan seperti apa Pak yang ditemui Bapak? Banyak sekali, lebih ya. Kalau dulu lebih banyak masalah non teknisnya daripada masalah teknisnya. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah berkurang masalah non teknis tersebut. Oke, berarti ini udah berjalan berapa tahun itu Pak? Dari 2011 sampai 2009 tahun ya. Iya. Nah, dari 9 tahun itu gitu Pak, sampai sekarang akhirnya Bapak punya berapa pegawai? Usaha yang saya jalankan sendiri kurang lebih ada 100 lebih lah, hampir 200. Dengan usaha keluarga ya kurang lebih hampir 400 pegawai. Yang bikin Bapak akhirnya terjun gitu Pak di dunia usaha ini apa? Karena orang tua. Orang tua ya? Iya. Jadi begini, pengusaha itu ada, kalau menurut pandangan kami di sini ada dua, yaitu pengusaha by nasab dan pengusaha by nasib. Oke. Ya, karena saya pengusaha by nasab itu ya pengusaha yang memang karena dia terlahir di keluarga pengusaha, maka mau tak mau dia harus jadi pengusaha. Ya,
keuntungan dia apa di sini, dia memiliki mentor yaitu keluarganya sendiri, sehingga akhirnya dia menjadi pengusaha. Lalu yang kedua, pengusaha by nasib itu adalah seperti orang tua saya, karena dia tak mampu, dia tidak memiliki uang untuk kuliah, akhirnya dia mencoba bekerja di mana-mana, mencoba melamar bekerja di mana-mana, tidak diterima, mau tidak mau, dia akhirnya jadi pengusaha karena nasibnya bagus. Ya, akhirnya sukses gitu ya Pak. Sukses. Nah, di HIPMI ini kita ingin menggabungkan dua itu. Kekurangan pengusaha by nasib ini, mereka tidak memiliki mentor. By nasab mereka memiliki mentor. Tapi kalau Bapak sendiri itu nasab ya Pak? Di HIPMI ini kita ingin menggabungkan ya kedua itu. Untuk itulah kita mulai memotivasi mereka, mengajak mereka, lalu mementor mereka yang sedang duduk di bangku kuliah ini untuk menjadi pengusaha. Kenapa? Mereka memiliki kemampuan, mereka memiliki hard skill yang cukup baik karena mereka lulusan perguruan tinggi. Akan tetapi kekurangan mereka tidak memiliki mentor. Untuk itulah kita yang ada di HIPMI inilah yang menjadi mentor mereka. Itu ada ya. Inilah pengusaha by design yang ingin kita ciptakan. Antara gabungan pengusaha by nasib dan by nasab. Tapi kalau untuk Pak Ari sendiri tuh by nasab ya Pak ya? Iya. Karena dari orang tua juga. Iya. Terus Bapak dulu kuliahnya jurusan apa Pak? Bisnis kah atau gimana? Saya S1 saya teknik industri. Teknik industri. Terus? S2 saya magister manajemen. Nah selama masa sekolah terus kemudian masa kuliah itu sempat jualan-jualan gitu juga nggak Bapak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kenapa tuh? Enggak, karena waktu itu saya belum ada bayangan. Iya, tapi berbeda sekali dengan teman-teman yang masih duduk di bangku kuliah sekarang ini. Luar biasa sekali saya lihat teman-teman yang ada di HIPMI perguruan tinggi ini. Banyak sekali mereka yang masih kuliah tapi usahanya sudah berjalan. Bahkan sudah ada yang berkembang cukup pesat. Makanya saya cukup kagum perkembangan pengusaha-pengusaha muda kita cukup besar sekarang ini. Iya, Iya. Yang paling penting tuh Pak menurut Bapak dari sebuah usaha atau bisnis itu apa Pak? Karakter dan etos kerja kita. Karakter dan etos kerja. Kenapa itu akhirnya penting? Ya, tentu saja penting ya. Kita tentu ruang lingkup usaha ini sangat kecil sekali. Ya, saya ingin bilang tadi, jumlah pengusaha kita ini cuma 3%. Tentu ruang lingkupnya kecil. Ketika karakter kita tidak baik, pasti nanti akan jadi omongan kemana-mana. Itu janganlah usaha sama dia, janganlah kongsian sama dia, janganlah dagang sama dia. Karakternya nggak bagus. Maka itu kita harus bentuk karakter dari sekarang. Karakter yang baik. Bukan hanya itu aja, ya, karena ya di dunia usaha pasti mengalami jatuh bangun. Itu ketika kita tidak memiliki rasa tanggung jawab, rasa disiplin, rasa integritas yang cukup tinggi, kita akan gampang menyerah dan kita akan gagal. Lalu juga etos kerja juga cukup penting. Kita juga harus kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Karena saya perhatikan ya, anak muda sekarang ini banyak sekali ya yang gampang terbuai. Dia baru memulai usaha, tiba-tiba ada temannya yang mengajak, udahlah coba bisnis ini aja. Yang ini belum tuntas, dia udah coba ke yang lain. Akhirnya dua-duanya gagal. Karena nggak fokus ya Pak. Nggak fokus. Nah yang terakhir nih Pak, pesan Bapak gitu untuk para pemuda Lampung atau pengusaha Lampung itu gimana? Ya, saya harap ya teman-teman para pengusaha pemula, pengusaha muda yang ada di Provinsi Lampung ya bentuklah karakter diri dari sekarang, etos kerja, rasa tanggung jawab, rasa disiplin yang cukup baik. Lalu juga tingkat tidak hanya itu, hard skill juga tentu dibutuhkan, kemampuan manajemen, kemampuan komunikasi dan sebagainya.
ya itu sangat penting juga. Iya. Siap, terima kasih banyak Bapak. Nah itu tadi hasil wawancara lanjutan kita dengan Pak Ari. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Oke, nah buat para Tribuners tadi udah dijelasin juga kan sama Pak Ari, dijelasin juga tentang kiat-kiatnya juga untuk jadi pengusaha. Nah itu jangan lupa dilaksanakan. Oke, gitu aja video kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Bye!